Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Hamzah. Di sini saya memenuhi mata kuliah CCNA, R dan S dengan materi binary number system yang diampu oleh Ibu Desi Ramayanti Eskom MT. Oke, kita mulai saja. Untuk video kali ini kita langsung mulai di poin 5.1 binary number system. Binary NIP4 address. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bilangan biner itu terdiri dari angka 1 dan angka 0. Ini angka 1 dan angka 0 yang mana kita sebut sebagai bit. Sementara untuk bilangan desimal terdiri dari 10 digit yang mana terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, kemudian kalau kita bicara perangkat jaringan, ada host, dan ada server. Dan perangkat lainnya, itu menggunakan binary addressing untuk mengidentifikasi satu perangkat ke perangkat yang lain. Kemudian kalau bicara IP4 address, itu terdiri dari 32 bit. Bilangan biner yang diganti menjadi 4 bagian yang kita sebut octet. Dan masing-masing octet itu terdiri 8 bit yang dipisahkan oleh titik. Nah, sebagai contoh, kalau kita tuliskan IP versi 4 itu ke dalam bilangan biner, itu akan lebih susah untuk dihafal seperti ini. Sehingga lebih simpel kita konversi ke bilangan desimal sehingga lebih mudah untuk menghafalnya, seperti 209.165.200.225. Kemudian kita akan bicara tentang binary positional notation. Kita langsung ke slide berikutnya. Binary positional notation. Yang positional value ini, nah, kalau kita perhatikan di sini ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi, dia akan bernilai 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 6, dan 2 pangkat 7. Jadi, selalu dimulai dari kanan. Sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Terus 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 yaitu 128. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan pada slide convert binary to decimal. Bilangan desimal seperti kita bisa lihat seperti ini. Nah, bagaimana ini bisa diubah menjadi bilangan desimal? Kita bisa arahkan ke positional value. Jadi kita bisa buat tabel seperti ini untuk memudahkan. Ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Kita ambil contoh yang octet pertama. Di sini ada 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kita ambil dari yang paling kanan dulu. Dari 0 kita letakkan di kolom 1. Terus 0 selanjutnya kita letakkan di kolom 2. 0 selanjutnya kita letakkan di kolom 4. 0 selanjutnya kita letakkan di kolom 8. Dan 0 selanjutnya kita letakkan di kolom 16. Seterusnya 0 kita letakkan di kolom 32. Dan 1 kita letakkan di kolom 64. Dan 1 awal kita letakkan di kolom 128. Kalau binary-nya 1, kita isikan angka dari kolom positional value. Tapi kalau binary-nya 0, kita isikan 0. Nah, misalnya di sini bilangan binary-nya ada 1. Maka kita isikan 128. Terus binary selanjutnya yaitu 1. Kita isikan 64, diambil dari positional value. Dan selanjutnya itu 0, kita isikan 0, dan seterusnya 0, maka kita isikan 0 semua.
Kemudian kita tambahkan 128, kita tambahkan 64. Kita tambahkan 0, kita tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, dan kita tambahkan 0. Sehingga hasilnya yaitu 192. Nah, begitupun binary selanjutnya, yaitu 10, 10, 10, 00. Kita isikan dari kanan, yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sehingga hasilnya itu 128, 0, 32, 0, 8, 0, 0, 0. Jadi ketika ditambahkan yaitu hasilnya 168. Dan seterusnya, binary seterusnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Kita isikan di sini 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian yang satu kita tambahkan 8, ambil dari positional value. Yang 0 kita isikan 0, yang binary-nya 1 kita isikan 2. Jadi hasilnya itu 11. Begitu juga binary selanjutnya, yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Sehingga hasilnya itu 8 ditambah 2, yaitu 10. Maka konversi binary ke desimal yaitu 192, 168, 11, 10. Berikutnya decimal to binary conversion. Misalnya konversi 168 ke biner. Nah, caranya 168 apakah lebih dari 128? Jika lebih, maka kita masukkan angka 1. Untuk binary selanjutnya 168 kita kurangkan 168, kita kurang 128, maka hasilnya yaitu 40. 40 apakah lebih dari 64? Jika tidak, kita isikan 0. Selanjutnya 40 apakah lebih dari 32? Jika lebih, kita isikan 1. Lalu 40 kita kurangin 32, yaitu 8. 8 apakah lebih dari 16? Jika tidak, kita isikan 0. Selanjutnya 8 apakah lebih dari 8 atau sama dengan 8? Jika iya, kita isikan 1. Nah, karena binary selanjutnya kosong, maka kita isikan dengan kosong semua, 0. Router dan komputer hanya mengerti bilangan biner, sementara orang ataupun kita bekerja dengan desimal. Jadi sangat penting untuk kita mengerti konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, sekarang hexadesimal. Biasanya untuk hexadesimal diterapkan di IP versi 6. Itu akan terdiri dari 128 bit. Jadi 128 itu akan menjadi 8 hektet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hektet ini terdiri dari 4 hexadesimal. Sedangkan hexadesimal terdiri dari 8 digit, yaitu 8 digit. Nah, sekarang kita coba konversi desimal ke hexadesimal. Biasanya kalau kita bicara konversi desimal ke hexadesimal, itu kita konversi bilangan desimal ke biner. Kemudian dari bilangan biner kita bisa konversi ke hexadesimal. Jadi tinggal memecah dari 8 digit baris pertama, yaitu 10, 10. Lalu kita pecah lagi 1000. Yang baris pertama ini disebut A, dan baris kedua itu 8. Maka hasilnya yaitu A8. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.